Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini aku mau nunjukin hasil demo codingan aku di eh, PHP MyAdmin, VS Code, dan CRUD di API. Nah, jadi awalnya aku bikin koneksi dulu di sini buat nge-connect ke database. Nah, setelah itu aku bikin database langsung. Aku bikin database di localhost, namanya tugas API. Nah, ini database-nya. Nah, di dalam database ini ada 3 tabel. Ada pertama tabel mapel, murid, sama tugas. Nah, 3 mapel ini mereka saling berrelasi. Nih, aku tunjukin ya relasiannya. Nah, jadi di sini tabel tugas, tabel mapel juga murid. Nah, di sini itu tabel mapel dan juga tabel murid berperan sebagai orang tua dan tabel tugas ini sebagai anaknya. Jadi si tugas ini ngambil ID dari murid, juga ngambil ID dari mapel. Oke. Nah, setelah itu ini data yang ada di dalam tabel murid ya. Ini nama dan juga ada kelasnya. Nah, sekarang aku bakal nunjukin hasil codingan CRUD buat di API. Nah, jadi di sini aku kan tabel aku punya 3 tabel. Terus aku bikin CRUD buat ketiga tabel itu. Terus filenya aku pisah-pisah biar nggak keder. Nah, ini buat mapel. Ini dikoneksiin ke dalam koneksi ya, biar dia bisa masuk ke database. Terus ya udah, ini codingannya. Di sini codingannya ada, yang pertama ada create itu buat nambah data ya. Terus ada delete, ada juga update. Terus di murid juga sama, di tugas juga sama. Semuanya sama isinya, CRUD semuanya. Nah, sekarang aku mau nunjukin di API-nya kayak gimana. Nah, jadi di sini ada tugas API. Ya, ini tabel murid aku nulisnya. Ya udahlah. Nah, di sini ada yang pertama itu mengambil data dari murid, dari tabel murid. Nah, ini itu URL-nya. Terus di sini paramsnya ini kayaknya function, terus value-nya get data murid ya. Nah, hasilnya ini kalau udah tinggal desain. Nah, terus di sini ada terlihat hasilnya. Jadi di tabel muridku itu ada ID, nama, sama kelas. Nah, di sini ada kurang lebih ada 6 data ya. Nah, terus untuk mengambil data tugas, yang pertama mapel dulu. Nah, untuk mengambil data mapel, ini function, terus get data mapel. Kita send. Jangan lupa ininya URL-nya harus mapel ya, berarti nggak boleh beda. Nah, ini hasilnya kayak gini. Ada ID-nya, nama mapel, terus ada guru,
Nah, totalnya ada 5 data. Nah, terus aku juga ada data tugas. Nah, di tugas ini yang berelasi sama kedua table sebelumnya. Kita send. Nah, jadi di data tugas ini dia ada id-nya sendiri, terus ada id murid. Nah, id murid ini id milik nama murid yang di tabel murid. Terus ini ada nama tugasnya. Di sini karena ini kan tugas, berarti ada id, murid ID, mapel ID, nama tugasnya, dan status tugasnya. Status tugasnya ada pending dan ada done. Nah, sekarang aku mau nunjukin cara menambahkan data murid. Nah, cara menambahkan data murid itu di params-nya kita harus kasih function create murid yang tadi ada di codingan ini ya. Yang mana create? Nah, ini create ini ya. Terus kita ke body. Nah, di body ini kita isi ada field apa aja sih di dalam tabel murid itu. Nah, di tabel murid kan isinya ada nama dan kelas. Terus berarti kita isi value-nya apa. Ini mau nambahin nama siapa. Coba ini kita ganti ya namanya. Misalkan Dodo. Nah, ini ya kita ganti jadi C. Nah, udah kayak gini, terus kita send. Nah, hello, berhasil terhubung ke database, statusnya 1 dan ada pesannya berhasil menambahkan data. Berarti kita berhasil menambahkan data. Sekarang kita bisa ngelihat di mengambil data ini kan awalnya cuma ada 6. Sekarang coba kita send lagi. Nah, sekarang udah ada ide yang ke-7. Nah, di sini sekarang udah ada data ke-7-nya. Oke. Terus sekarang aku mau nunjukin cara nge-update data murid ini. Nah, di sini di update data murid ini kita ke param. Nah, nge-update-nya itu harus pakai ID. Nah, di sini aku mau nge-update data yang ke-7. Salah. Yang ke-7. Terus di body ini dimana kita bisa ngubah-ngubah. Nah, di sini aku mau ngerubah jadi siapa ya? Jadi Dudu. Tadi kan Dodo, sekarang Dudu. Ini kelasnya A aja. Sekarang kita send. Nah, berhasil. Coba kita lihat hasilnya, diambil data. Kita send lagi. Nah, id ke-7 sudah jadi Dudu. Oke, sekarang yang terakhir. Aku mau nunjukin cara delete data. Delete data murid. Nah, ini di sini metodenya pakai delete ya kalau delete. Terus pakai post untuk menambahkan dan update data. Nah, di sini seperti biasa itu kalau buat ngehapus itu pakai ID. Terus di body ini gak ada apa-apa karena dia kan cuma delete aja. Nah, di sini aku mau delete ID yang ke-7 tadi itu. Nah, kita delete. Terus kita klik send. Nah, status berhasil menghapus data. Nah, sekarang kita ke mengambil data. Kita lihat hasilnya. Sudah terhapus atau belum? Send lagi. Nah, kita lihat datanya cuma ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cuma ada 6. Yang 7-nya berarti berhasil dihapus. Nah, udah mungkin seperti itu saja demo tugas malam ini. Terima kasih banyak. Dadah.